Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erwin. Bagaimana kabarnya, Pak Arif? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin, Pak Erwin. Kabar saya sehat, Pak. Semangat. Tetapi saat ini, Pak, ada sedikit hal yang mengganjal di dalam benak hati, Pak. Benak hati saya agak kurang nyaman gitu, Pak Erwin. Oh iya iya. Ini kenapa Pak? Apa kurang sehat atau mungkin ada masalah? Nah, bisa bercerita Pak. Mungkin saya bisa bantu Pak Arif ini. Ya, terima kasih Pak Erwin. Ini ya sebelumnya nanti saya mau curhat Pak, curhat tentang permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Ya nanti saya ingin dalam curhat saya nanti menemukan sebuah solusi ataupun keputusan yang baik dalam Iya permasalahan iya. saya Pak Erwin. Saya ini di sekolah Pak Erwin ini mempunyai masalah tentang sampah Pak Erwin. Sampah yang ada di kelas Iya. saya itu anak-anak sering membuang sampah ini tidak pada tempatnya Pak Erwin. Jadi anak-anak Hmm, ini kalau jajan itu sering membuang plastik, makanannya itu di laci mejanya Pak Erwin. Laci iya. meja, terkadang di sebelah tong sampah atau padahal sekolah saya ini sudah saya berikan tempat sampah Pak Erwin. Kemudian di luar Oh kelas juga sudah saya berikan tempat tong sampah juga Pak Erwin. Nah ini anak-anak membuang sampahnya masih sembarangan, tidak pada tempatnya Pak Erwin. Jadi sekolah saya ini terkesan kumuh Pak Erwin. Jadi kalau waktu iya setelah iya iya. istirahat ini saya melihat sampah ini berserakan ini agak mengganggu Pak. Nah ini yang saya sampaikan, yang akan saya curhatkan kepada Pak Erwin, Pak Erwin. Iya. Eh, kok bisa kayak gitu ya Pak? Ya, mungkin saya juga melihat seperti itu juga kebanyakan. Nah, berarti kita hari ini akan membahas pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya Pak Arif ya. Ya, benar Pak Erwin. Saya itu punya anggapan bahwa nanti itu anak-anak tidak membuang sampah ini pada tempatnya Pak Erwin. Jadi nanti lingkungan sekolah saya ini akan terlihat bersih Pak, ya bersih, kemudian asri karena sampah nanti tidak berserakan kembali. Seperti itu Pak Erwin. Oh iya 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 iya. Saya mungkin sudah ada gambaran maksud Bapak. Terkait membuang sampah, kira-kira apa saja yang membuat murid membuang sampah sembarangan, Pak? Ya, selain yang membuang sampah sembarangan ini yang saya amati itu anak masih kurang Pak, kurangnya pengetahuan ataupun kurangnya partisipasi anak dalam membuang sampah ini sangat kurang sekali Pak. Jadi tong-tong sampah ataupun tempat sampah yang sudah disediakan oleh sekolah ini dia membuang sampah tidak pada tempatnya Pak Erwin. Seperti bekas makan tadi, kemudian kertas-kertas yang anak-anak buang ini juga tidak pada tempatnya Pak Erwin. Jadi ini bahkan ada anak itu membuang sampahnya itu di atas tong tong sampah itu Pak Erwin. Dan sampahnya kan saya kasih Pak. Ada dua sampah itu di depan kelas yang organik dan anorganik. Nah, ini anak-anak membuang sampahnya ini tidak di dalamnya, Pak. Ini kebanyakan Hmm, sampahnya ini dikasih di atas tong, Pak. Nah, iya anak-anak iya. kurang sekali memperhatikan tentang kebersihan itu, Pak. Bahkan nanti sampahnya ini kalau penuh di dalam di atas tutup tong tadi, ini malah ditaruh di sebelah tongnya, Pak. Di sebelah tong sampah. Hmm, Itu, iya. Pak. Iya, tadi saya lihat Bapak. Kira-kira penyebab anak membuang sampah tidak pada tempatnya itu apa ya, Pak ya? Ini Pak, ini anak-anak ini saya rasa Pak, saya dalam benak saya, ini anak-anak masih kurang punya motivasi dari dalam dirinya ini masih sangat kurang Pak tentang kebersihan kelas yang berkaitan dengan kebersihan ataupun dengan membuang sampah Pak.
anak-anak juga sadar Pak, bahwa sampah yang mereka buang nanti membahayakan orang lain atau tidak Pak Erwin. Jadi anak-anak kurang menghiraukan tentang budaya membuang sampah pada tempatnya ini masih sangat kurang Pak Erwin. Nah ini yang menjadi ganjalan anak-anak sekarang itu gini Pak. Jadi kurangnya keinginan hati untuk menciptakan suasana sekolah ataupun kelas yang bersih ini masih sangat kurang sekali Pak Erwin. Oke, betul Pak Arif, betul. Kayaknya ada lagi Pak ini penyebab lainnya. Nah, coba kita pikirkan bersama Pak, apa ya Pak penyebab lainnya ya Pak ya? Selain kurang termotivasi Pak, ini anak-anak juga kurangnya kesadaran diri Pak Erwin. Kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi dia belum sadar bahwa sampah yang mereka buang nanti ini mengganggu orang lain atau tidak, mengganggu kesehatan orang lain atau tidak. Ini masih sangat kurang sekali Pak Erwin. Jadi kesadaran diri ini sangat kurang Pak. Selain motivasi kurang, anak-anak juga kurang sadar Pak. Seperti itu Pak Erwin. Oh iya. Jadi terkait penyebab permasalahan sudah kita ketahui Pak. Jadi ada gambaran kita untuk membuat program ke depan. Nah kira-kira Pak Arif ini sudah punya rencana belum untuk mempunyai program katanya dengan kebersihan ini Pak? Saya mempunyai gambaran dan rencana Pak. Ini nanti saya akan memutarkan sebuah video Pak Erwin. Nanti saya akan mengunduh di dalam YouTube atau Google berkaitan dengan kebersihan kelas dan sekolah yang terkait dengan sampah. Nanti saya akan memutarkan video tersebut di dalam sela-sela pembelajaran Pak. Nanti saya memakai laptop dalam mengajar ini, saya akan sampaikan video tersebut bahwa tentang bahaya sampah. Jadi agar sampah yang saat ini mereka buang ini agar mereka sadar bahwa tindakan yang anak lakukan ini kurang tepat begitu Bapak. Jadi nanti dari segi kebersihan juga tidak baik, kemudian dari segi kesehatan juga tidak baik, kemudian dari segi agama Pak, otomatis agama kita itu selalu memberikan contoh tentang kebersihan, itu juga kurang baik Pak. Nanti di dalam sela-sela pembelajaran akan saya putarkan itu Pak. Nanti saya akan berikan gambaran juga bahwa kalau membuang sampah tidak pada tempatnya, nanti gambar-gambar dalam bentuk slide akan seperti ini. Nah, nanti anak-anak sadar Pak. Dan nanti rencana saya juga ini selama pembelajaran sehari nanti satu kali atau beberapa kali akan saya putarkan Pak Erwin. Biar anak ya, selain itu nanti saya pakai audio juga Pak. Jadi nanti akan saya setelkan di HP. Jadi saya putarkan biar anak-anak ini saya gemuin gambaran bahwa kalau anak membuang sampah-sampahnya akan menjadikan banjir, suara banjir seperti ini. Gambaran rencana saya Pak Erwin itu. Seperti itu, Pak. Iya. Oh, setuju Pak itu. Sangat bagus kalau rencananya. Itu juga menarik Pak karena menggunakan audio video secara langsung. Contoh konkret malah insya Allah bisa menyadarkan anak tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Mungkin ada hal lain Pak yang jenengan sudah rencanakan. Nah, ini begini Bapak. Permasalahan sampah ini itu tidak hanya di kelas saya saja Bapak. Jadi kelas-kelas lain itu permasalahan sampah ini juga menjadi sebuah momok atau sebuah masalah juga karena kebiasaan anak untuk membuang sampah ini masih sangat kurang. Lah nanti rencana saya Pak ini akan saya terapkan juga di kelas-kelas yang lain Pak. Saya akan kumpulkan ke Bapak Kepala Sekolah Pak selaku pemangku jabatan di sekolah kami. Nanti saya akan sampaikan, akan saya diskusikan tentang masalah sampah ini yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian nanti kebetulan ini saya mempunyai sebuah proyek Pak, proyek
P5 dan profil Pancasila ini kebetulan nanti saya mempunyai proyek tentang kelola bumi lestari, Pak. Nah, Bagus. dalam tema ini akan saya sematkan atau saya sampaikan dan saya utamakan tentang pengelolaan tentang sampah, Pak Erwin. Nah, ini rencana yang akan saya laksanakan, Pak Erwin. Wah, geng. Baik, Pak. Jadi nanti dampaknya tidak hanya ke kelas Pak Arif saja, tetapi langsung ke kelas yang lainnya, bahkan sekolahan ya Pak ya. Itu luar biasa Pak itu. Tentu saja Pak Arif ini dalam melaksanakan program juga memerlukan dukungan-dukungan kan Pak. Nah, kira-kira apa yang jenengan butuhkan untuk mendukung kegiatan atau rencana Pak Arif ini? Baik Pak, tentu saja Pak dalam melaksanakan program pengelolaan sampah pada tempatnya ini Pak, saya mempunyai agar rencana saya ini terlaksana dengan baik Pak, saya akan meminta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah Pak untuk melaksanakan program saya ini agar sukses. Nanti saya akan sampaikan Pak agar Bapak Kepala Sekolah mendukung. Kemudian saya akan berkolaborasi Pak, bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat dari rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lain agar menjadi panitia P5 nanti, supaya temanya yang saya usulkan nanti tentang kelola bumi lestari nanti tentang pengelolaan sampah ini bisa diterapkan Pak dan nanti bisa dilaksanakan seperti itu. Iya. Wah mantap, itu ada dukungan. Ada dukungan lain Pak, mungkin dari eksternal atau internal yang lainnya yang bisa dibantu Pak. Baik, untuk dukungan yang lainnya Pak, ini saya akan mempunyai materi Pak, materi di dalam P5 nanti itu tentang sebuah kebersihan Pak. Saya mencoba melibatkan Pak, yang saya libatkan nanti ada dua Pak. Yang pertama yaitu dari DLH Pak, DLH Dinas Lingkungan. Nanti saya akan mengundang DLH Pak dari kabupaten yang dalam hal ini tentang lingkungan hidup berkaitan dengan sampah. Bapak yang bawa rompi oranye, kemudian sepatu boot, kemudian dengan helm itu Pak. Nah, dengan harapan apa Pak? Untuk memberikan materi tentang sampah Pak. Jadi yang selama ini Bapak Ibu guru ajarkan, ini terkadang anak menyepelekan karena hal yang biasa jika yang menyampaikan Bapak Ibu guru. Nah, ini nanti Bapak DLH dari petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dari kabupaten yang menyampaikan, saya beranggapan anak akan lebih mudah untuk menerima materi tentang sampah dan bahayanya, dan anak lebih memperhatikan Pak, karena ada hal yang baru yang datang di sekolah. Beliau nanti akan menyampaikan materi tersebut tentang kelola sampah tadi, dan nanti anak-anak yakin bisa memperhatikan dan bisa melaksanakan Pak Erwin. Iya, baik. Benar itu Pak Arif. Jadi nanti yang merasakan dampaknya itu tidak hanya sedikit orang tapi banyak orang ya Pak Arif ya. Agar kegiatan ini berlanjut Pak, mungkin bentuk pertanggungjawaban yang bisa Pak Arif lakukan apa ini biar lebih terpercaya gitu kegiatannya. Ya, kebetulan Pak ini saya sebagai koordinator P5 Pak, nanti tanggung jawab saya nanti akan saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, rekan sejawat akan saya ajak berkolaborasi, bekerja sama yang baik dalam membuat tema solusi tentang kebersihan dan sampah tadi Pak. Agar apa Pak? Tujuan membuang sampah pada tempatnya itu bisa terwujud Pak. Karena bisa mengelola sampah dengan baik, membuang sampah pada tempatnya, dan lingkungan akan menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang aman, yang asri, dan tentunya membuat anak itu menjadi betah untuk belajar Pak. Maka betul. Permasalahan seputar sampah ini membuang pada tempatnya ini akan segera terpecahkan dan terselesaikan dengan baik Pak Erwin. Wah iya Pak Arif, berarti
rencananya sudah matang ya Pak Arif ya. Ternyata saya yakin rencana yang Pak Arif lakukan ini bisa terlaksana, berjalan dengan baik, sehingga tujuan sekolah atau yang Bapak inginkan ini bisa menjadi yang terbaik. Penyampaian Bapak dari awal hingga akhir secara tidak sadar mungkin telah menyampaikan solusinya nih Pak Arif nih. Wah, bagaimana sekarang ini? Sudah masih mengganjal enggak ini Pak Arif? Alhamdulillah Pak, sudah tidak mengganjal kembali Pak. Setelah tadi saya cerita kepada Pak Erwin tentang masalah pengelolaan sampah di sekolah saya Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali. Semoga ini segera dapat saya laksanakan dan saya terapkan di sekolah Pak, untuk menciptakan sekolah saya yang bersih. Yang atas bantuan Pak Erwin, saya ucapkan terima kasih sekali Pak Erwin atas motivasi dan mendengarkan curhatan dari saya. Dan nanti mohon doanya Pak untuk bisa segera saya laksanakan dengan segera agar permasalahan sampah ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian terima kasih kembali, semoga ini nanti menjadi sebuah motivasi saya Pak yang lain untuk masalah sampah ini bisa selesaikan baik dan sekolah saya menjadi sekolah yang rindang dan tentunya menjadi sekolah yang nyaman. Terima kasih Pak Erwin bantuannya. Nanti jika ada saya permasalahan saya mohon bantuan Pak Erwin, saya akan Pak Erwin kembali. Seperti itu Bapak. Ya. Baik Pak Arif, semangat terus, semoga lancar kegiatannya. Ya Pak. Ya Pak Erwin. Terima kasih Pak Erwin. Sama-sama, Pak Arif. Pak Erwin. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.